Oke, kembali lagi di kelas kimia bersama saya Giuston. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hidrolisis garam dan video ini kita akan khusus belajar tentang bagaimana cara menentukan pH, Ka, konsentrasi H+ gitu ya, atau latihan-latihan soal yang berkaitan dengan perhitungan pada hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemah. Oke, jadi fokus kita hanya perhitungan soal saja ya. Gitu. Jadi jika ada yang mungkin bertanya atau mungkin mencari pembelajaran tentang reaksi hidrolisis dari garam dari asam lemah dengan basa lemah, boleh ditonton di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama di sini ditanyakan, pertanyaannya, nilai pH larutan CH3COONH4 0,1 molar jika diketahui Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 10 dan KBNH3 sama dengan 10 pangkat minus 5 adalah, nah oke, berarti yang ditanyakan adalah pH ya. Oke, ada 3 cara paling tidak ya, atau 3 rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa nilai pH dari garam ini. Rumus yang pertama itu adalah rumus umum di mana kita tidak perlu membandingkan Ka atau Kb. Gitu. Jadi rumusnya langsung kita gunakan adalah rumus untuk menentukan pH dengan persamaan seperti ini. pH sama dengan 7 dikurang 1/2 log Ka dibagi Kb. Ka dibagi Kb ya, sorry. Gitu. Oke. Ini rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua kita bisa menggunakan cara POH ya, tapi ini caranya lebih panjang. POH sama dengan 7 ditambah 1/2 log Kb dibagi dengan Ka. Kedua cara ini bisa kita gunakan dan nanti ada satu cara lagi ya, saya akan jelaskan setelah ini. Tetapi kalau kita menggunakan rumus POH maka data yang akan kita dapat itu kan nanti POH ya. Berarti nanti untuk mendapat nilai pH-nya itu adalah kita harus menggunakan persamaan 14 dikurang POH baru kita mendapatkan nilai pH-nya. Gitu. Nah, karena ini persamaan sama saja, jadi saya akan gunakan persamaan yang lebih singkat. Itu ya, supaya kita lebih menghemat waktu dan juga menghemat kertas ya kalau kamu mengerjakannya di kertas. Oke, kita lanjut di persamaan yang pertama. pH sama dengan 7 dikurang setengah dari log Ka dibagi Kb. Kita masukkan semua data yang diketahui di soal. 7 dikurang 1/2 log Ka yang ada di soal itu adalah 10 pangkat minus 10 dan Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Berarti di sini 10 pangkat minus 10 dibagi 10 pangkat minus 5. Oke? 10 pangkat minus 10 dibagi 10 pangkat minus 5 berarti menyisakan 10 pangkat minus 5 ya. Benar ya? Jadi di sini pangkat minus 10-nya kita coret, di atas sisa minus 5. Oke, berarti di bawah sini adalah 7 dikurang 1/2 log 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian lanjut 7 dikurang 1/2, 5 ini pangkatnya kita pindahkan ke depan. Berarti di sini dalam kurung minus 5 log 10. Gitu ya, menyisakan 10 ya supaya lebih gampang. Oke, kita kerjakan bagian yang bisa dikerjakan. Berarti 7 dikurang 1/2 dikali 5 ya. Minus 5 dibagi dengan 2. Minus 5 dibagi dengan 2 berarti minus 0,5 ya. Oke, kita langsung ke situ saja. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke. Di atas sini minus 5 dibagi 2 berarti minus 0,5. Minus 0,5 ketemu sama minus di depan berarti positif ya. Oke. Plus ya, oke, benar ya. Jadi di sini plus
bukan 0,5, sorry ya, ini kita keliru 2,5. 2,5 log 10. Log 10 itu berapa? Log 10 itu sama dengan 1. Oke. Berarti dikali dengan 1 sehingga pH yang kita dapat itu adalah pH sama dengan 7 ditambah 2,5 sama dengan 9,5. pH-nya adalah 9,5 sehingga untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah bagian A. Oke. Nah, kita akan cross check satu persatu dengan rumus yang lain ya. Apakah benar jawabannya 9,5? Oke, ini masih soal yang sama ya. Rumus yang kedua itu adalah dengan menggunakan rumus H plus atau OH minus. Rumusnya ada dua. Rumus yang pertama itu bisa H plus sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali KA. Atau rumus yang kedua itu adalah OH minus sama dengan akar KW dibagi dengan KA dikali dengan KB. Nah, untuk menentukan rumus mana yang akan kita gunakan dari kedua persamaan ini, kita bandingkan nilai KA dan nilai KB. Jika KA lebih besar dari KB, KA lebih besar dari KB, maka persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan H+. Kenapa? Kalau misalnya KA lebih besar dari KB, artinya di dalam larutan itu kekuatan asamnya itu lebih besar dibandingkan kekuatan basa. Atau dengan kata lain, Ka lebih besar dari Kb itu sifat garamnya itu adalah asam. Sifat garamnya adalah asam, artinya di dalam larutan itu jumlah H+ itu lebih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan jumlah OH- gitu ya. Tetapi jika Ka lebih kecil dari Kb, jika Ka lebih kecil dari Kb, artinya di dalam larutan jumlah OH- lebih banyak. Maka persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan OH- gitu. Nah, dari soal yang kita miliki, di situ kita lihat, kita bandingkan ya. Kita bandingkan nilai dari Ka dan Kb-nya. Berarti kita bandingkan di bawah Ka dibandingkan dengan Kb. Ka-nya itu nilainya adalah 10 pangkat minus 10. Kemudian Kb itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, di sini kita dapatkan nilai Kb-nya itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena pangkat minusnya lebih kecil. Gitu ya. Nilai Kb-nya lebih besar atau nilai Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb, sehingga persamaan yang akan kita gunakan itu adalah persamaan OH-. Itu. Ini yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dengan persamaan OH-. Oke. Jadi kita tulis persamaannya OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikali dengan Kb. Masukkan semua datanya. KW itu berapa? 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 dibagi dengan Ka. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 10 pangkat minus 10 dikali dengan Kb. Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, kita selesaikan dulu bagian yang sejajar di atas ya. 10 pangkat minus 14 dengan 10 pangkat minus 5 itu, karena itu adalah perkalian berarti pangkatnya kita jumlah gitu ya. Berarti 10 pangkat minus 19 dibagi dengan 10 pangkat minus 10. 10 pangkat minus 19 dibagi 10 pangkat minus 10. Karena hubungannya adalah pembagi, berarti pangkatnya kita kurang. Sehingga di sini akar 10 pangkat minus 9. Minus 9 dari mana? Karena 19 ini kita kurangi dengan pangkat 10 yang di bawah. Nah, 10 pangkat minus 9. Cara menghilangkan akarnya gimana? Ya kita ubah saja akarnya menjadi pangkat setengah. Karena akar itu sama dengan pangkat setengah. Berarti 10 pangkat min 9 dalam kurung kita tutup kurung begini pangkat setengah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini hubungan minus 9 dengan setengah itu adalah perkalian ya. Jadi kita langsung kali ke dalam. Di atas ini
Sehingga OH minus itu adalah 10 pangkat min 9 per 2. Jawabannya adalah 10 pangkat min 4,5. Ini OH minus. Nah, POH-nya berapa? POH-nya berarti kita ganti tinta menjadi warna biru ya supaya berubah. Oke, POH itu sama dengan minus log OH minus. Oke, berarti minus logaritma dari 10 pangkat minus 4,5. Oke. Nah, ini nilainya adalah minus, pangkatnya kita pindahkan ke depan dalam kurung minus 4,5 log 10. Sehingga plus minus ketemu minus positif 4,5. 4,5 dikali log 10 itu 1 ya. Dikali log 10 sama dengan 1, berarti POH-nya adalah 4,5. Nah, kita sudah dapat nilai POH. pH-nya bagaimana? pH-nya kita tinggal cari dengan persamaan pH sama dengan 14 dikurang POH. Gitu ya. 14 dikurang dengan nilai POH-nya itu adalah 4,5 sama dengan 9,5. Dapatlah kita nilai pH-nya 9,5 sehingga jawabannya adalah bagian A. Nah, kalau kita perhatikan di sini jawabannya sama ya. Kita mau menggunakan rumus pH yang langsung bersamaan dengan logaritma atau kita mau melihat dari sisi konsepnya dulu gitu ya. Oh, karena ini adalah garam yang bersifat basa, jadi perhitungan menggunakan OH minus, nilai pH-nya pasti sama. Tetapi harus dipahami ya, kenapa ada rumus OH minus dan ada rumus H plus itu karena di dalam larutan itu kita selalu melihat yang mana yang lebih dominan. Artinya ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan OH minus, berarti dalam larutan OH minusnya itu lebih dominan sehingga sifat larutannya itu basa gitu. Jadi persamaan ini memang lebih kontekstual dengan yang terjadi dalam larutan. Tetapi untuk mencari nilai pH, apakah bisa menggunakan salah satu? Ya jelas bisa gitu ya. Kalau hanya ditanya menentukan nilai pH-nya berapa, tetapi jika ditanya sifat larutannya seperti apa gitu ya, ya kita harus melihat dari Ka dan Kb. Oh, kalau di soal ini sifatnya itu adalah basa karena kita peroleh selain pH-nya di atas 7 juga karena nilai Kb lebih besar dari Ka. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, nah ini. Suatu garam NH4NO2. Suatu garam NH4NO2 memiliki konsentrasi sebesar 0,04 molar. Jika diketahui Ka, berarti Ka asam pembentuknya ya, 10 pangkat minus 4 dan Kb-nya itu adalah 10 pangkat minus 5, maka nilai konsentrasi ion H+ dalam garam tersebut adalah, nah kita ditanya nilai konsentrasi ion H+. Clue-nya seperti ini. Kalau misalnya kita ditanya konsentrasi misalnya H+ atau OH-, ya pasti kita akan menghitung menggunakan rumus, kalau bukan H+ ya OH- gitu ya. Tapi sebelum ke sana gitu ya, kalau kita misalnya pemikirannya nggak nyampe ke sana atau mungkin kita lupa konsep itu, oh berarti kalau ditanya H+ berarti langsung masuk ke H+ aja gitu ya. Ya balik lagi ke perbandingan Ka dengan Kb. Ka kita bandingkan dengan Kb, jika Ka lebih besar dari Kb kita menggunakan rumus H+, itu konsep. Oke. Nah, kalau dari soal yang kita miliki ini, kita melihat bahwa nilai Ka dan nilai Kb-nya itu lebih besar, artinya pada saat perhitungan pun pasti kita akan menggunakan perhitungan H+. Dan kebetulan yang ditanyakan itu juga adalah nilai H+, berarti langsung saja gitu ya. Oke. Nah, berarti kita tuliskan ya, H+ sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb dikali dengan Ka. Masukkan semua data yang ada di soal. Kw-nya berapa? 10 pangkat minus 14. Datanya dari mana? Ya datanya Kw itu adalah nilai mutlak ya, konstanta ionisasi air. Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat minus 4. Kemudian Kb-nya 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, kita lihat
Sama kayak tadi ya, kita sederhanakan sesederhana mungkin. 10 pangkat minus 14 dan 10 pangkat minus 4 ini hubungannya pengali, berarti pangkatnya kita tambah. Dilanjut sebelah ya. H plus sama dengan akar 10 pangkat minus 18. Minus 18 dari mana? 10 pangkat minus 14 ditambah minus 4. Dibagi dengan 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 18 dibagi 10 pangkat minus 5 berarti pangkatnya kita kurangin. Gitu ya. Kita kurangin berarti menyisakan 10 pangkat minus 13. Jadi kalau bingung itu seperti apa ya, langsung aja misalnya di sini kita coret 5, di atas juga kita coret 5, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sama. Ini adalah akar. Kalau kita mau menghilangkan akar berarti pangkatnya kita bagi dengan 2. Pangkat minus 13 kita bagi dengan 2 berarti di sini adalah 10 pangkat minus 6,5 gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat dari opsi yang ada adalah bagian C. Kenapa bagian C? Ya bagian C itu 10 pangkat minus 6,5 ya. 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Di jawaban kita juga sama sebenarnya. Di sini ada 1 di depan. Cuma kan ya nggak perlu diperhitungkan gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah 10 pangkat minus 6,5 gitu. Oke, kita lihat satu contoh soal lagi terakhir ya. Nah, apa nih yang ditanyakan adalah Ka. Oke. Kita baca soalnya dulu. Garam XY yang terbentuk dari asam lemah HX dan basa lemah YOH cenderung bersifat asam dengan konsentrasi H+ dalam larutan adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Jika Kb basa YOH adalah 10 pangkat minus 10, maka nilai dari Ka asam HX pembentuk garam tersebut adalah, nah oke, kita ditanya nilai Ka ya. Nah, caranya untuk mengerjakan soal seperti ini itu adalah kita cek satu persatu yang ada di soal itu yang diketahui apa saja. Yang ada di soal itu yang pertama diketahui itu adalah konsentrasi H+. Kemudian ada Kb. Pikirkan kira-kira persamaan mana yang paling memungkinkan kita gunakan. Ya, persamaan yang paling memungkinkan itu adalah persamaan H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Gitu. Kenapa? Persamaan ini adalah persamaan yang H+-nya sudah kita diketahui, Kb-nya sudah diketahui, Kw-nya sudah diketahui, tinggal mencari nilai Ka. Gitu. Nah, kalau seperti ini tinggal kita masukkan. H+-nya itu 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Kita masukkan semua data yang diketahui 10 pangkat minus 14. 10 Kb-nya itu adalah 10 pangkat minus 10 dikali dengan Ka. Oke. Nah, supaya lebih mudah, akarnya ini kita hilangkan. Kita hilangkan caranya gimana? Kita pindah ruaskan ke sebelah gitu ya. Sehingga dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi akarnya itu kita pindahkan ke sini sehingga dia akan berubah menjadi pangkat 2 gitu ya. Minus 6 ini berubah menjadi pangkat 2. Kenapa berubah menjadi pangkat 2 bukan berubah menjadi akar 2? Karena ini berpindah tempat. Gitu ya, berbeda kalau kita tetap buat di situ. Karena ini kan berpindah ke sebelahnya ya. Jadi tidak tetap di 10 pangkat minus 14 gitu. Oke. Sehingga menyisakan 10 pangkat minus 14 dikali Ka per 10 pangkat minus 10. 10 pangkat minus 6 dikali 2 berarti 10 pangkat minus 12. Kemudian minus 14 minus 10, di sini kita coret 10, di atas juga kita coret 10. Berarti di bawah ini menyisakan 10 pangkat minus 4. Kenapa 4? Karena di atas 14, di bawah 10 kita coret 10 ya. Oke, dikali dengan Ka. Sehingga Ka itu sama dengan 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 12 sama minus 4 ini hubungannya pengali, berarti kita kurangi ya, atau langsung kita coret. Di bawah kita coret 4, di atas juga kita coret 4, sehingga menyisakan Ka sama dengan 10 pangkat minus 8. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C.
gitu. Oke. Itu beberapa contoh soal tentang hidrolisis, khususnya perhitungan pH, H+, dan juga perhitungan Ka ya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan saja di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam dari asam lemah dengan basa kuat dan juga garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga kalian semakin paham ya.